Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviana Hamdani, NIM G701-18002, dan saya Risna, NIM G701-18207. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Sifat Fisikokimia dan Atma pada diazepam. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materi hubungan sifat fisikokimia dan atma pada diazepam. Apa sih diazepam itu? Diazepam merupakan golongan obat benzodiazepin yang digunakan sebagai ansietas atau anti cemas dan digunakan untuk mengurangi agitasi, keguyahan maupun halusinasi. Diazepam memiliki dosis yang beragam, contohnya seperti untuk ansietas parah, dosisnya yaitu 2-10 mg, yang diminum 2-4 kali sehari. Untuk insomnia akibat ansietas, dosisnya mencapai 5-15 mg pada waktu tidur. Sedangkan pada anak-anak, yaitu dosisnya 1-2,5 mg sampai 3 kali sehari. Ini dapat dilihat contoh sediaan tabletnya. Selanjutnya, sifat fisikokimia dari diazepam. Sifat fisikokimia diazepam memiliki nama Yupak 7-kloro 1,3 dihidro 1-metil 5-fenil 1,4 benzodiazepin 2,1. pH netral pKa 13,4. Berbentuk serbuk kristal padat berwarna hampir putih hingga kuning, berbau samar, berasa agak pahit. Rumus molekul C16H13N2OCl. Berat molekul 284,76, titik lebur 268 sampai 275 Fahrenheit atau 131 sampai 135 derajat Celcius. Titik didih 497,4 derajat Celcius pada 760 mmHg. Titik nyala 254,6 derajat Celcius. Praktis tidak larut dalam air, tidak larut dalam dietil eter, sedikit larut dalam propilen glikol, larut dalam kloroform, dimetilformamid, benzen, aseton, alkohol, dan eter. Fase-fase yang dilalui oleh diazepam yaitu tiap obat memiliki 3 fase atau dilalui 3 fase yaitu farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Untuk farmasetik ini sendiri yaitu obat diformulasikan dalam bentuk sediaan diazepam. Kemudian obat dan contohnya dalam pemberian oral tentunya masuk ke dalam saluran pencernaan. Ketika di dalam saluran pencernaan tersebut, obat mengalami pemecahan bentuk sediaan yang mengakibatkan zat aktif akan keluar dalam bentuk sediaan tersebut, sehingga nantinya akan berlangsung proses farmakokinetik di mana terjadinya proses penyerapan obat yang mengakibatkan obat tersebut masuk ke dalam peredaran darah. Sebagiannya disimpan dalam tubuh, jaringan, dan sebagiannya lagi di metabolisme. Pada fase farmakokinetik tentunya mengalami proses atma, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pada fase absorpsi di mana diazepam terabsorpsi dengan cepat, puncak konsentrasi plasma yaitu mencapai 15-90 menit pada orang dewasa dan 30 menit anak-anak, dan bioavailabilitas dalam bentuk tablet diazepam sampai 100%. Pada distribusi diazepam ini terdistribusi secara cepat karena dia bersifat liquid soluble dan volume distribusi yaitu 1,1 liter per kilogram dengan peningkatan albumin dalam plasma yaitu 98-99% sehingga akan mengakibatkan efeknya menjadi singkat. Oleh karena itu dalam penggunaan diazepam ini obat antikonvulsan seperti phenytoin harus diberikan setelah pemberian diazepam. Selanjutnya yaitu proses metabolisme diazepam melalui 2 fase, yaitu yang pertama fase 1. Fase 1 yaitu pemasukan gugus fungsional sehingga senyawa cukup lebih hidrofil sehingga mudah terkonjugasi ke fase berikutnya. Untuk fase 2 yaitu mengikat gugus fungsional hasil dari fase 1 sehingga lebih polar dan mudah diekspresikan. Diazepam ini dimetabolisme oleh bantuan enzim hepatik atau CYP450 sehingga menghasilkan metabolit aktif atau menghasilkan 2 senyawa yaitu N-desmetilazepam dan temazepam.
N-desmetilazepam terbentuk karena diazepam mengalami proses alkalis di mana yaitu proses penggantian gugus metil menjadi atom hidrogen. Jadi dari CH3 menjadi HN untuk termazepam terbentuk akibat karena adanya penambahan gugus OH terjadi di antara dua gugus ini atau dua senyawa ini. N-desmetilazepam dan temazepam menghasilkan oxazepam kemudian beralih pada fase berikutnya yaitu fase 2 atau fase konjugasi. Yang kedua yaitu fase 2. Nah, fase 2 dari diazepam atau fase konjugasi di mana oxazepam ini mengalami terkonjugasi dengan glukaronat. Di mana konjugasi ini terjadi karena oxazepam berikatan dengan glukaronat. Kenapa berikatan dengan glukaronat? Karena glukaronat memiliki banyak gugus OH sehingga oxazepam mengalami penambahan gugus OH. Jadi, senyawa ini menjadi lebih polar, menghasilkan efektivitas biologi yang baik atau efek ansietas dengan baik sehingga lebih mudah diekskresikan. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi metabolisme diazepam. Faktor yang mempengaruhi seperti pada faktor genetik. Pada orang Asia, Indonesia, dan orang Barat tentunya berbeda. Hal yang paling membedakan ialah waktu paruhnya. Kedua yaitu jenis kelamin antara wanita maupun pria memiliki respon biologis yang berbeda. Hal yang mempengaruhi adalah hormon. Ketiga, umur. Dan yang keempat yaitu penghambatan enzim. Dalam pemberian enzim metabolisme dengan senyawa obat secara bersamaan memberikan dua efek, yaitu dapat memperpanjang efektivitasnya atau memperpanjang toksisitasnya. Adapun faktor lain yaitu pola hidup seperti diet ataupun perokok. Untuk ekskresi atau tahap akhir dari proses farmakokinetika dari diazepam ini sendiri, yaitu diazepam diekskresikan melalui urin dalam bentuk konjugat glukaronat. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.